Setelah bertahun-tahun penuh pengabdian dan pengorbanan, tak ada yang lebih menyakitkan daripada saat anak-anakmu berhenti menghormatimu. Rasanya seperti pengkhianatan, meninggalkanmu terluka dan bingung. Tapi bagaimana jika kamu bisa membalikan keadaan ini? Tanpa konflik, tanpa dendam? Bagaimana jika ada tindakan sederhana namun kuat yang bisa kamu lakukan untuk mengembalikan hormat yang pantas kamu dapatkan? Dalam beberapa menit ke depan, kamu akan menemukan 6 strategi terbukti yang dapat mengubah hubunganmu dengan anak-anakmu, mengembalikan cinta dan hormat yang pernah kalian miliki. Teruslah membaca untuk mengetahui langkah pertama menuju penyembuhan. Jika kamu belum berlangganan, berlanggananlah dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video kami. 1. Berhenti mengejar persetujuan mereka. Salah satu kesalahan paling umum yang dilakukan orang tua, terutama yang sudah lanjut usia, adalah terus-menerus mencari persetujuan dari anak-anak mereka. Ini seringkali membuat mereka terlalu memanjakan kebutuhan anak, mengatakan "ya" saat sebenarnya ingin mengatakan "tidak", atau mengutamakan keinginan anak di atas kebutuhan mereka sendiri demi mendapatkan penghargaan. Meski ini terasa wajar, kenyataan pahitnya adalah semakin orang tua mengejar persetujuan, semakin sedikit hormat yang mereka terima sebagai balasan. Hormat tidak didapat melalui pengorbanan diri. Hormat diperoleh dengan menjaga harga diri. Ketika orang tua terus-menerus menempatkan diri mereka di urutan terakhir, selalu setuju dan tidak pernah menyuarakan kebutuhan mereka, mereka menyiratkan bahwa perasaan mereka tidak penting. Seiring waktu, anak-anak mungkin mulai menganggap remeh orang tua mereka karena melihat mereka sebagai orang yang selalu bersedia menyesuaikan diri, setuju, dan diam. Pola ini bisa mengikis hormat yang esensial dalam hubungan orang tua anak yang sehat. Contoh nyata adalah Sari, seorang wanita yang dulunya kuat dan mandiri namun membiarkan anak-anaknya mengambil semua keputusan seiring bertambahnya usia. Dia akan mengubah jadwalnya demi kebutuhan anak-anak, menyimpan pendapatnya, dan bahkan membiarkan mereka berbicara kasar kepadanya. Dia percaya ini menjaga keharmonisan, tapi kenyataannya, dia kehilangan suaranya, dan akibatnya, anak-anaknya kehilangan hormat padanya. Mengembalikan hormat dimulai bukan dengan menuntutnya, melainkan dengan menghentikan perilaku yang menunjukkan kamu membutuhkannya. Menetapkan batasan, berbicara, dan mengatakan tidak saat diperlukan adalah langkah penting untuk mendapatkan kembali harga diri. Ketika orang tua mulai menunjukkan hormat pada diri sendiri, anak-anak akan mulai memandang mereka berbeda. Barulah hormat bersama yang esensial dalam hubungan mereka bisa mulai pulih. 2. Jangan berdebat, pimpin dengan teladan. Ketika anak-anakmu mengabaikan pendapatmu atau memperlakukanmu tanpa hormat, insting pertamamu mungkin adalah berdebat dengan mereka. Wajar jika ingin mengingatkan mereka akan segala yang telah kamu lakukan atau menuntut agar mereka mendengarkan. Rasa frustrasi karena diabaikan atau direndahkan bisa memicu reaksi defensif. Kamu mungkin mulai percaya bahwa jika cukup berdebat atau menunjukkan bukti cinta dan perhatianmu, mereka akan mulai menghormatimu seperti yang pantas kamu dapatkan. Namun, berikut saran penting yang bisa menyelamatkanmu dari bertahun-tahun frustrasi. Berdebat tidak pernah berhasil. Pikirkan sejenak. Kapan terakhir kali kamu berhasil mengubah pendapat seseorang atau meyakinkan mereka untuk menghormatimu hanya dengan bertengkar? Lebih sering, perdebatan justru meningkat dan menyebabkan ketidakhormatan lebih lanjut karena fokusnya bergeser dari saling pengertian ke konflik. Hormat tidak pernah diperoleh melalui kata-kata atau perdebatan. Hormat diperoleh melalui kehadiranmu, tindakanmu, dan cara kamu menangani situasi, terutama yang sulit. Ini tentang bagaimana kamu membawa diri dan menjaga martabatmu bahkan ketika orang lain menguji kesabaranmu atau mengabaikan pendapatmu. Ketika kamu menanggapi ketidakhormatan dengan kemarahan atau frustrasi, kamu hanya memperkuat dinamika yang sudah mereka ciptakan. Kamu berisiko mengkonfirmasi keyakinan mereka bahwa mereka punya kekuasaan atasmu. Di saat-saat ini, penting untuk mengingat bahwa perilakumu akan menentukan cara orang lain memperlakukanmu, termasuk anak-anakmu. Aku ingat seorang pria bernama Budi, seorang pensiunan guru yang selalu menjadi sosok kuat dan berwibawa di kelasnya. Sepanjang karirnya, dia mendapatkan hormat dari murid dan kolega berkat kebijaksanaan, kepercayaan diri, dan kepemimpinannya yang tegas. Tapi seiring bertambahnya usia, hubungannya dengan anak-anaknya yang sudah dewasa mulai berubah. Mereka mulai memperlakukannya seperti orang yang tidak penting. Mereka mengabaikan nasihatnya, tidak peduli pada kekhawatirannya, bahkan menertawakannya saat dia mencoba memberi arahan. Budi,
yang frustrasi dan terluka oleh perilaku ini, mulai berdebat dengan mereka, mencoba meyakinkan bahwa dia masih pantas dihormati. Tapi semakin dia berjuang, semakin buruk keadaannya. Semakin dia berdebat, semakin jauh mereka menjauh. Lalu, suatu hari, Budi menyadari sesuatu yang krusial. Pertengkaran terus-menerus hanya menciptakan ketegangan lebih, bukan menyelesaikan apapun. Jadi, dia memutuskan untuk mengubah pendekatannya. Alih-alih berdebat, dia hanya mendengarkan anak-anaknya. Dia berhenti memperjuangkan hormat dan mulai bertindak seperti pria yang sudah memilikinya. Dia berbicara dengan tenang dan bijaksana, berbagi wawasan tanpa merasa perlu membuktikan apapun. Dia tidak lagi mencoba menang dalam perdebatan. Kehadirannya, kepercayaan dirinya yang tenang, dan kemampuannya untuk tetap kalem meski diabaikan berbicara banyak. Seiring waktu, anak-anaknya mulai menyadari perubahan itu. Mereka melihatnya sebagai seseorang yang tidak perlu membuktikan diri, seseorang yang kekuatannya datang dari dalam. Sikap tenang dan bermartabat Budi perlahan mengubah persepsi mereka tentangnya, dan secara bertahap, hormat yang dia rindukan mulai kembali. Pelajaran di sini jelas. Jika anak-anakmu tidak menghormatimu, jangan memperjuangkannya. Pimpin dengan teladan. Tunjukkan hormat yang kamu harapkan dengan memperlakukan dirimu dengan martabat. Tetap teguh pada keyakinanmu, tapi selalu tenang dan terkendali, bahkan saat menghadapi ketidakhormatan. Bawalah dirimu dengan kepercayaan diri yang tenang dari seseorang yang tahu nilai dirinya. Berbicaralah dengan penuh keyakinan, tapi jangan pernah merendahkan diri dengan ikut dalam pertengkaran kecil. Ketika kamu melakukan ini, anak-anakmu akan mulai memperhatikan. Mereka akan mulai melihatmu sebagai seseorang yang memerintah hormat, bukan karena kamu menuntutnya, tapi karena kamu menghidupinya. Seiring waktu, hormat itu akan tumbuh, dan hubunganmu dengan mereka bisa berubah menjadi lebih baik. 3. Tarik ketergantungan emosionalmu. Seiring bertambahnya usia, salah satu pelajaran terberat adalah bahwa kita tidak bisa mengandalkan anak-anak untuk pemenuhan emosional. Kesadaran ini sulit diterima karena, sebagai orang tua, kita secara alami mencintai anak-anak kita dan ingin merasa dekat dengan mereka. Namun, bergantung pada mereka untuk validasi, kasih sayang, atau perhatian bisa menciptakan dinamika yang tidak sehat dalam hubungan. Ketika anak-anak merasa bahwa kamu membutuhkan mereka untuk merasa berharga, ini secara halus menggeser kekuatan dalam hubungan dan seringkali menyebabkan komplikasi. Alih-alih memupuk ikatan yang seimbang dan saling menghormati, hubungan bisa menjadi tidak seimbang, dengan kebutuhan emosionalmu menciptakan tekanan pada mereka. Anak-anak, terutama saat mereka dewasa, cenderung menghormati orang yang mandiri secara emosional. Ketika orang tua bergantung pada anak-anak untuk dukungan emosional, validasi, atau perhatian, ini bisa secara tidak sengaja membebani anak-anak. Alih-alih bersyukur atas perhatian orang tua, mereka mungkin mulai merasa bertanggung jawab atas keadaan emosional orang tua mereka. Ini bisa membuat mereka menjauh, menjadi acuh, mengabaikan, atau bahkan kesal dengan tanggung jawab yang dirasakan. Tekanan emosional itu bisa terasa berat, yang mendorong mereka semakin jauh dari orang tua. Pergeseran ini bisa membebani hubungan orang tua anak, dan orang tua mungkin merasa frustrasi dan terputus meski sudah berusaha sebaik mungkin. Aku ingat seorang wanita bernama Lina, yang telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk anak-anaknya. Dia sangat mencintai mereka dan sering menunggu di dekat telepon, berharap mereka menelepon. Ketika mereka tidak menelepon, dia yang menghubungi mereka, mengungkapkan betapa dia merindukan mereka dan berharap mereka lebih sering berkunjung. Tapi alih-alih mendekatkan mereka, perilaku ini mulai menjauhkan mereka. Seiring waktu, anak-anaknya mulai melihat panggilannya sebagai beban atau kewajiban, sesuatu yang harus mereka lakukan karena tugas, bukan keinginan tulus. Hubungan yang dulu mereka miliki mulai terasa tegang dan jauh. Suatu hari, Lina menyadari bahwa sesuatu harus berubah. Dia berhenti menunggu telepon dengan harapan panggilan. Sebaliknya, dia mulai fokus pada dirinya sendiri, mengambil hobi baru, terhubung kembali dengan teman, dan melakukan aktivitas yang membawa kebahagiaan baginya. Saat dia mulai menemukan kepuasan di luar anak-anaknya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Anak-anaknya mulai lebih sering menelepon. Mereka mulai melihatnya sebagai seseorang yang punya kehidupan sendiri, seseorang yang tidak membutuhkan mereka untuk merasa utuh. Alih-alih merasa terbebani oleh ketergantungan emosionalnya, mereka melihatnya sebagai individu yang utuh,
dan ini memicu kekaguman dan hormat. Jika kamu masih menonton video ini dan merasa pelajaran ini berguna, silakan komentar 1 di bawah untuk memberitahu bahwa kamu masih bersama saya. Ketika Lina berhenti bergantung secara emosional pada anak-anaknya, dinamika kekuatan dalam hubungan mereka berubah. Kebahagiaannya tidak lagi bergantung pada perhatian mereka, dan kemandirian baru ini memungkinkan anak-anaknya lebih menghormatinya. Kekaguman itu datang dari fakta bahwa dia telah menciptakan kehidupan untuk dirinya sendiri, yang tidak bergantung pada mereka untuk kesejahteraan emosionalnya. Pergeseran ini tidak hanya mengubah cara mereka memandangnya, juga mengubah cara mereka berinteraksi dengannya. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai seseorang yang membutuhkan persetujuan atau validasi mereka untuk merasa berharga. Sebaliknya, mereka melihatnya sebagai individu yang kuat dan mandiri dengan kehidupannya sendiri, dan ini memupuk hubungan yang lebih dalam dan penuh hormat. Dengan menarik ketergantungan emosionalmu pada anak-anakmu, kamu memberi mereka ruang untuk melihatmu sebagai individu utuh, bukan sumber tanggung jawab emosional. Saat kamu belajar memenuhi kebutuhan emosionalmu sendiri dan menemukan kebahagiaan di bidang lain dalam hidup, kamu akan menemukan bahwa anak-anakmu lebih menghormatimu, bukan karena mereka wajib, tapi karena mereka mengagumi kemandirian dan kekuatanmu. Ketika kamu tidak membutuhkan mereka untuk merasa utuh, mereka akan mulai lebih menghargai dan menghormatimu, dan hubungan itu akan menjadi lebih seimbang dan saling memuaskan. 4. Tetapkan batasan dan tegakkan. Menetapkan batasan dan menegakkannya adalah langkah penting dalam menjaga hormat dalam keluarga. Salah satu alasan umum anak-anak kehilangan hormat pada orang tua adalah ketika orang tua gagal menetapkan batasan yang jelas. Jika orang tua mentolerir perilaku tidak hormat, seperti anak berbicara kasar, mengabaikan pendapat mereka, atau menganggap remeh waktu mereka, anak-anak akan melanjutkan perilaku ini. Mereka tidak selalu orang jahat. Mereka hanya menanggapi apa yang orang tua mereka izinkan. Dinamika keluarga seringkali dibentuk oleh apa yang diterima dan apa yang tidak. Menetapkan batasan bukan tentang menciptakan konflik atau memutus hubungan dengan anak-anakmu. Sebaliknya, ini tentang dengan tenang dan tegas menentukan perilaku apa yang akan kamu terima dan memastikan batasan itu dihormati ketika dilanggar. Ini membutuhkan konsistensi dan komunikasi yang jelas untuk membantu anak-anak memahami apa yang diharapkan dari mereka. Contoh nyata melibatkan Dedi, seorang pensiunan pengusaha yang menghabiskan karirnya mengelola perusahaan dengan disiplin. Namun, di rumah, anak-anaknya mulai menunjukkan ketidakhormatan dengan menyela, mengabaikan kekhawatirannya, dan mengkritik gaya hidupnya. Awalnya, Dedi berpikir itu tidak layak dikonfrontasi dan membiarkan perilaku itu berlalu. Seiring waktu, dia menyadari bahwa dengan tidak berbicara, dia secara tidak sengaja mengajarkan anak-anaknya bahwa perilaku itu dapat diterima. Dedi memutuskan untuk membuat perubahan. Ketika putranya menyela, dia dengan tenang berkata, "Kamu bisa lanjut berbicara saat kamu siap mendengarkan." Ketika putrinya mengabaikan pendapatnya, dia menjawab, "Kamu tidak harus setuju denganku, tapi aku harap kamu menghormatiku." Ketika anak-anaknya menguji batasnya, dia menjelaskan bahwa jika mereka tidak bisa memperlakukannya dengan hormat, dia tidak akan menghabiskan waktu bersama mereka. Meski awalnya anak-anaknya menolak, mereka akhirnya mengerti bahwa dia tidak akan menyerah. Akibatnya, mereka mulai lebih menghormatinya, menyadari bahwa dia cukup menghargai dirinya untuk menuntut hormat. Jika anak-anakmu tidak menghormatimu, tanyakan pada diri sendiri apakah kamu mengizinkannya. Jika kamu gagal menetapkan batasan, mereka tidak akan menghormatinya untukmu. Ingat, jika kamu tidak membela diri sendiri, tidak ada orang lain yang akan melakukannya. 5. Berhenti memberi tanpa penghargaan. Salah satu cara tercepat untuk kehilangan hormat adalah dengan terus memberi tanpa menerima penghargaan sebagai balasan. Sebagai orang tua, mudah terjebak dalam perangkap ini, terutama saat kita menawarkan waktu, tenaga, dukungan, dan cinta tanpa pengakuan atau rasa terima kasih. Ketika ini terjadi, kita mungkin mulai merasa tidak dihargai, dan anak-anak mungkin menganggap kebaikan kita sebagai sesuatu yang wajar, mengharapkannya daripada menghargainya. Tapi kenyataannya, ketika kamu terus memberi kepada seseorang yang tidak menghargainya, kamu tidak memupuk cinta atau hormat, kamu memupuk rasa berhak. Seiring waktu, kebaikanmu menjadi sesuatu yang mereka anggap pantas, bukan sesuatu yang patut disyukuri. Ambil contoh Joko, seorang pria yang sangat murah hati kepada anak-anaknya. Dia akan membantu mereka secara finansial kapanpun mereka membutuhkannya,
mengubah jadwalnya untuk mengakomodasi permintaan mereka, dan selalu mengesampingkan segalanya untuk membantu. Namun, meski terus berusaha, anak-anaknya tidak pernah mengucapkan terima kasih. Alih-alih penghargaan, dia justru mendapat keluhan. Mereka tidak berterima kasih atau mengakui pengorbanannya. Mereka hanya mengharapkan lebih. Ketika Joko membutuhkan bantuan, anak-anaknya terlalu sibuk untuk mendukungnya. Akhirnya, Joko memutuskan untuk mengubah pendekatannya. Dia berhenti memaksakan diri dan mulai mengatakan, "Tidak," saat diperlukan. Dia juga berhenti menawarkan bantuan sebelum diminta. Awalnya, anak-anaknya frustrasi, tidak mengerti mengapa dia tidak lagi berusaha mati-matian untuk mereka. Tapi secara bertahap, mereka mulai melihat nilai waktu dan usahanya, menyadari bahwa kemurahan hatinya bukan tanpa batas. Itu adalah hadiah, bukan kewajiban. Jika kamu merasa anak-anakmu tidak menghormati waktu, usaha, atau kebaikanmu, mungkin saatnya mengevaluasi kembali seberapa banyak yang kamu berikan. Tanyakan pada diri sendiri, apakah aku memberi lebih dari yang seharusnya? Dan apa yang akan terjadi jika aku berhenti? Dengan mengajarkan anak-anakmu bahwa kemurahan hatimu bergantung pada hormat, kamu akan mulai melihat mereka memperlakukan usahamu dengan nilai yang pantas mereka dapatkan. 6. Bangun kehidupan di luar mereka. Salah satu strategi penting untuk mendapatkan kembali hormat dari anak-anakmu adalah membangun kehidupan di luar mereka. Ketika kamu memfokuskan seluruh energi dan perhatian hanya pada anak-anakmu, mereka mungkin mulai memandangmu sebagai seseorang yang tidak punya hal lain dalam hidup. Orang menghormati individu yang punya tujuan, gairah, dan rasa kepuasan di luar hubungan mereka. Jika anak-anakmu melihatmu bergantung pada mereka untuk hiburan, validasi, atau makna, mereka mungkin mulai merasa kewalahan dan tercekik. Lebih buruk lagi, mereka mungkin memandangmu sebagai seseorang tanpa kehidupan mandiri, yang bisa menyebabkan hilangnya hormat. Ambil contoh Wulan, seorang janda berusia akhir 70-an, yang setelah kematian suaminya, mengabdikan dirinya sepenuhnya kepada anak-anaknya. Dia terus-menerus menghubungi mereka, memberikan nasihat tanpa diminta, dan mengharapkan mereka mengisi kekosongan emosional yang ditinggalkan oleh kepergian suaminya. Sayangnya, alih-alih mendekatkan mereka, perilaku ini menjauhkan mereka. Anak-anaknya mulai jarang berkunjung, dan panggilan telepon mereka semakin singkat. Wulan, yang merasa semakin terisolasi, menyadari bahwa pendekatannya tidak berhasil. Wulan memutuskan untuk membuat perubahan. Dia bergabung dengan klub buku, mulai bepergian bersama teman, dan menjadi sukarlawan di pusat komunitas lokal. Dia berhenti menjadikan anak-anaknya pusat dunianya. Seiring waktu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Anak-anaknya mulai lebih sering menghubunginya. Mereka mengagumi kemandirian barunya, dan saat melihatnya mengejar minatnya dan menjalani kehidupan yang penuh, hormat mereka padanya tumbuh. Jika anak-anakmu tampak kurang menghormatimu, tanyakan pada diri sendiri, apakah mereka melihatmu sebagai seseorang dengan kehidupan yang penuh dan bermakna? Atau mereka melihatmu sebagai seseorang yang menunggu perhatian mereka? Ketika kamu menunjukkan bahwa kamu aktif menjalani hidup, bukan hanya ada untuk mereka, mereka akan mulai menghormatimu dengan cara yang baru dan lebih tulus. Jadi, itulah beberapa strategi praktis untuk mendapatkan kembali dan menjaga hormat dalam hubunganmu, terutama dengan anak-anakmu. Dari menetapkan batasan dan menegakkannya hingga memastikan kamu dihargai atas apa yang kamu berikan dan membangun kehidupan di luar anak-anakmu. Setiap langkah ini bisa membuat perbedaan besar dalam cara kamu dilihat dan diperlakukan. Sekarang, aku ingin mendengar darimu. Apa yang paling menonjol bagimu dari video hari ini? Apa satu hal yang kamu pelajari yang akan kamu praktikkan dalam hidupmu sendiri? Tulis komentar di bawah dan beritahu kami. Dan, jika kamu menyukai video ini, silakan tinggalkan komentar, beri kami jempol, bagikan dengan temanmu, dan jangan lupa berlangganan ke kanal YouTube kami untuk konten berharga lainnya seperti ini. Terima kasih telah menonton.